dipersembahkan oleh profesi bidan aja sudah luar biasa ya. Kalau kita ke daerah-daerah, bidan ini menjadi tumpuan harapan dari banyak sekali keluarga, apalagi ketika mereka harus melahirkan. Nah, bagaimana cerita tentang bidan yang bekerja di daerah-daerah yang sulit? 3T misalnya ya, terdepan, terluar, tertinggal, biasanya saya tambah 4, termiskin ya. Tambah 5, termenderita. Pokoknya yang yang nggak enak itu aja di situ. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan bagi keluarga-keluarga di kampung-kampung, di desa-desa yang mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Nah, disinilah peran seorang bidan yang akan saya ceritakan, yang akan saya undang, luar biasa pentingnya. Siapa dia? Mari kita sambut Ewaldina Sawimeo. Ewaldina Sawimeo. Iya. 3 jam ngafalin Ewaldina Sawimeo. Panggilannya siapa? Walde. Akhirnya gampang sekali. Oke, Bu Bidan Walde silakan duduk. Terima kasih. Jadi saya panggil Walde aja ya. Ya boleh. Jadi Anda berasal dari NTT. kampungnya di mana? Kampungnya di Soa, Kabupaten Ngada, tetapi saya bertugas di Kabupaten Nagekeo. Kabupaten? Nagekeo. Nah, ini susah lagi nih. Nagekeo. Nagekeo. Ya. Di mana itu persisnya? Di Pulau Flores. Oh, oke. Sekarang mengabdi sebagai bidan di mana persisnya? Di Puskesmas Maunori. Nah, ada lagi nih. Itu daerah yang tersulit di Kabupaten Nagekeo. Dan Bu Bidan Walde ada di situ? Ada di situ. Sesulit itu maksudnya bisa ceritakan, kasih gambaran supaya kami bisa paham juga deh. Tersulit itu topografinya itu tuh untuk di wilayah kerja saya di Puskesmas Maunori itu ada dataran pantai dan juga ada pegunungan. Oh, jadi begini terus langsung pantai. Pantai ya. Jadi, masyarakat tinggal di pantai atau di atas ada gunung? tinggal di pantai, ada di gunung juga. Oke. Terus kalau Bu Bidan ada di pantai atau di gunung? Di pantai, di Puskesmas. Ada di pesisirnya? Iya, ada di pantai. Karena di situ warga yang lebih banyak ada gitu? Iya. Perkampungannya? Perkampungannya. Udah berapa lama mengabdi di situ? Sudah kurang lebih 24 tahun, Pak. Dari tahun 1995. Sebelum Masehi ini ya? Iya, sebelum Masehi. Lama sekali jadi bidan. Jadi waktu jadi bidan umur berapa ya? Jadi bidan umur 20 tahun, Pak. Oke. Pendidikannya dulu apa? Dulu pertama sekolah perawat kesehatan di Kabupaten Sika, di NTT juga, Pak. Terus. Jadi kalau di desa Mahumori, ya? Mahunori. Iya. Itu pekerjaan masyarakat yang umumnya apa? Nelayan? Ada yang nelayan, ada yang bertani. Oh iya, karena kontur daerahnya gitu daerahnya. Ya. Jadi pelayanan Bu Bidan Walde ini areanya berapa luas itu? Berapa banyak penduduk di sekitar situ? Kakak misalnya, ingat atau tidak? Total semua penduduk kurang lebih 14.000 lebih. 3.866 kepala keluarga yang ada di situ. Hafal. Jadi satu tambah anak aja langsung tahu ya? Tahu, Pak. Iya, apalagi kembar langsung tahu. Iya, tahu. Double. Karena lahirin dengan kita juga. Oke, itu dipantau terus itu ya? Dipantau. Nanti saya mau dengar cerita, karena di acara Kikendi ini sering sekali saya kalau ngundang bidan, persoalan utamanya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, karena masyarakat yang sebelumnya ini nenek-nenek mereka ya, itu percaya pada dukun beranak ya. Iya. Dan konflik antara bidan dan dukun ini yang sering membuat pelayanan kesehatan di sana terganggu. Iya. Karena dukun ini kan dipercaya dan kalau dia merasa terancam profesinya kan dia menyebarkan isu-isu yang nggak baik gitu terhadap bidan. Saya nggak tahu itu terjadi atau tidak. Tapi sebelum kita ke sana, kita simak dulu liputan berikut ini.
Hidup adalah perjuangan. Kata-kata itulah yang layak disematkan untuk seorang bidan bernama Ewaldina Sawimeo atau yang biasa dipanggil Walde. Bidan yang telah mengabdi lebih dari 3 dekade ini berhasil menekan angka kematian bayi dan ibu hamil di daerah Maunori, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tak ada kata lelah bagi perempuan berusia 49 tahun ini. Walde terus mengedukasi masyarakat untuk selalu peduli pada kesehatan ibu hamil dan balita. Walde pun rajin melakukan sosialisasi serta memberikan makanan tambahan dan susu dengan menggandeng kader PKK desa setempat. Tak peduli medan yang sulit dan terjal sekalipun. Jadi waktu itu ada kasus ibu melahirkan, ini tebingnya bisa kita lihat dari sini Pak. Ini gunung itu ke atas, itu tuh satu desa. Di seberang itu tuh pantai, ada polindesnya. Terus di atas itu ada pemukiman masyarakat, sebelah sini ada pemukiman. Jadi waktu itu ada ibu yang melahirkan di bukit, di tengah tebing bukit itu, dan mereka menyampaikan bahwa ibu itu perdarahan hebat. Terus kita dari sini mau menggunakan perahu motor ombak. Terus kita pakai kendaraan operasional ambulans puskesmas, putar lewat kecamatan sebelah namanya Kecamatan Mauponggo, putar sampai di balik bukit itu. Sampai di balik bukit, tiba di Polindes, kendaraan di Polindes, baru kita mendaki sampai di pertengahan bukit itu. Ewaldina Sawimeo akan terus berjuang untuk menyelamatkan ibu-ibu hamil dan balita. Karena baginya, anak-anak yang akan dilahirkan nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Ya, saya ini besar di Papua. Ya, dari kecil sampai dewasa di Papua. Jadi tahu medan-medan sulit. Dan saya membayangkan medan yang kurang lebih sama ya di tempatnya Bu Walde mengabdi ya. Tadi ibaratnya kalau ada kejadian di atas bukit sini, sementara akses ke sini susah, dia harus Bu Walde harus naik sampan dulu, mutar ke sini, baru naik dari sini ya. Artinya perjuangan untuk naik perahu aja udah sulit, apalagi nanti waktu naik menuju ke lokasi ya. Nah, Bu Walde ini ada berapa bidan di sana sekarang ini? Sekarang kami 62 bidan. 62 bidan mengcover seluruh wilayah satu kecamatan ya. Jadi pada awal-awalnya ada berapa bidan? Ketika pertama kali 24 tahun yang lalu berarti ya? Iya, 3. Cuma 3? 3 bidan. Bagaimana ceritanya mengabdi 3 bidan untuk melayani sekian banyak tadi? Awal yang tenaga bidannya masih kurang itu, kita biasanya pelayanannya itu tuh 5-6 desa 1 orang, 5-6 desa 1 orang bidan yang mengampul situ. Jadi pelayanannya itu tidak semua ibu melahirkan tuh terlayani dengan baik. Nggak kepegang itu ya? Nah, soal dukun beranak ini, dulu sempat nggak ada peralihan antara dukun beranak ke bidan ini? Ngalamin atau tidak? Ada Pak, mengalami sekali. Apakah ada konflik itu? Ada konflik biasanya. Apa yang biasanya reaksi dari para dukun beranak ini apa biasanya ketika ketemu bidan? Biasanya mereka menyebar isu. Isu bahwa? Ya, bahwa jangan percaya sama bidan yang masih muda, masih anak-anak. Sebaiknya sama kami yang sudah tua, yang ini sudah lebih karena berpengalaman. ketakutan asap dapurnya terganggu begitu ya? Iya. Lebih ke arah situ ya? Lebih ke arah situ. Nah, bagaimana seorang bidan meyakinkan kepada masyarakat atau kepada dukun beranak bahwa kita bukan berkompetisi tapi kita harus saling membantu, bagaimana? Saya meyakinkan para dukun beranak itu dengan cara saya sendiri Pak. Gimana caranya? Jadi saya mengumpulkan mereka, terus memberikan penjelasan ke para dukun beranak itu bahwa kita berkolaborasi. Saya sebagai bidan memberikan pelayanan sesuai ilmu yang saya dapatkan, sedangkan dukun beranak memberikan pelayanan sesuai pengalaman mereka. Pada awalnya seperti itu, dan mereka mau.
bekerja sama ya. Mau bekerja sama dengan tanda petik bahwa sebagian penghasilan saya harus memberikan kepada mereka sekadar untuk membeli sirip pinang kalau orang kami di sana seperti itu. Dan dengan senang hati mereka mau bekerja sama dengan saya. Sehingga semua ibu-ibu hamil rata-rata dari keberadaan saya pertama itu sampai secara perlahan-lahan teralihkan pelayanannya ke bidan, ke petugas kesehatan dengan menggandeng dukun itu. Oke, jadi pendekatan ini ya. Kita jangan pendekatannya berebut pasien, Iya, Pak. tapi bagaimana kita tujuannya sama sebenarnya, menyelamatkan ya anak-anak yang dilahirkan, ibu-ibu yang melahirkan begitu ya. Iya. Nah, saya dengar Bu Bidan Walde ini punya beberapa program yang kemudian berhasil menurunkan tingkat kematian anak dan ibu di sana ya. Iya. Dan kemudian saya juga dengar bagaimana tidak terbatas pada menolong kelahiran, tapi program untuk kesehatan lainnya juga dilakukan ya. Tapi kita sampai di sini dulu karena nanti akan saya tanyakan sesudah kita rehat. Saya akan segera kembali. Semua persalinan itu andaikan waktu itu dikasih tarif satu pertolongan persalinan dengan budget sekian, otomatis pasti semua ibu hamil itu akan lari semua ke dukun, Pak. Karena bayaran untuk dukun itu paling ayam, beras.